tuh kira-kira 3-5 tahun. Nanti 5 tahun ya sampai mau masuk usia sekolah, kurang lebih 5-7-8 tahun itu adalah exploring age. Lo pernah lihat nggak ada anak yang ketika pergi ke mall ada patung, ada mannequin, terus dipegang-pegang payudaranya. Anak gua yang nomor 2 lagi ke mall, ke PIM waktu itu, set dia masukin gini, kerok dia gini, iya. Itu anak gua banget. Semua orang tahu siapa bapaknya ya. Iya bener, wah, anak Darto. Aduh, kebetulan kan juga ngeliat, wih gila, bersih bro, gitu, sama bapaknya juga ngeliat. itu adalah sangat normal gitu, karena itu lagi exploring age gitu. Jadi gue suka mengusulkan, cuma kadang-kadang usul ini suka bikin orang agak-agak risih. Jadi sebelum anak lo berusia 6 tahun minimal ya, kalau apalagi kalau lo masih lengkap gitu, bukan sudah berpisah, bukan single parents ya, ibu bapak dan anak itu minimal satu kali itu harus mandi bareng. Ya, mandi bareng. Ibu bapak anak rame-rame bersih-bersihin komplit satu kali aja. Itu adalah seks edukasi yang paling berharga. Ya, jadi lu akan kasih tahu ke anak laki-laki lu bahwa nanti kalau lu besar lu akan kayak ayah. Ya, entah kalau lu anak perempuan lu akan gimana cara ngasih taunya? Sambil mandiin kan lu kan mandiin dong. Nanti aku akan gitu. Oh iya. Gak usah goyang-goyang juga sih. Sambil mandi kan. Alah. Gitu. Misalnya si ibunya lagi mandiin yang perempuan, bapaknya lagi nyapuin yang laki-laki. Nanti kamu kalau gede kamu akan kayak ayah. Jadi lo mesti cool juga, mandinya biasa aja. Nanti akan kayak begini. Misalnya dia akan nanya, ayah kenapa punya bulu? Ya nanti kalau lo udah mimpi basah. Kapan mimpi basah? Nanti kalau lo udah kurang lebih kelas 6 SD, SMP. Itu gitu. jelasin mimpi basah gimana? Gue bingung nih, anak gue soalnya baru di sunat. Gue bingung jelasinnya. Kayak emang dia bertanya. Sunatnya dia lebih bagus lagi jahitannya daripada punya gue. Karena dia sunatnya di dokter Tompi. Gue dulu kan di mantri-mantri puskesmas, jadi agak gerodakan gitu jahitan. Untuk bikin lo sabar rapi banget. Dia rapi banget, buset. Gue bilang, Tom, gue gak bisa dijahit gitu aja, Tom. Jahit lagi nih. Udah telat gitu. Ya katanya. Udah telat katanya. Lah iya bener. Nah, gimana jelasinnya? Nah, itu kan udah sampai 8 tahun gitu ya, yang di exploring age. Kalau lu udah pernah mandi bareng, minimal sebelum dia 6 tahun, dia gak akan tiba-tiba buka celana dalamnya, lalu dia banding-bandingin sama temennya. Lu bisa dipanggil tuh ke sekolah. Itu tuh umur segitu. Nah, pada saat dia udah mulai 9 tahun, kenapa 9-10 tahun lu udah mesti mulai jelasin tentang menstruasi dan mimpi basah? Karena umur segini, karena perbaikan gizi zaman sekarang. Jadi bukan karena pengaruh barat ya, kan banyak orang suka bilang, wah pengaruh barat, anak-anak jadi bandel sekarang, jadi cepet pacaran. Lah kalau dia udah menstruasi, dia udah mimpi basah, dia naksir, lu wajar. Kalau dia nggak naksir, lu mesti takut sih sebenarnya. Bener. Gitu. Karena perbaikan gizi 9-10 tahun udah pacaran. Mungkin zaman kita dulu enggak, karena dulu mimpi pubertasnya itu SMP SMA gitu kan. Jadi beda gitu. Jadi 9-10 tahun lu udah mesti ajarin. Yang perempuan mesti diajarin gimana cara membersihkan diri. Kayak misalnya gimana lu mencuci pakaian dalam lu sendiri ketika nanti ada darah mens. Lu ajarin bahwa itu adalah natural gitu. Terus kasih tahu ke perempuan bahwa kalau lu mens gitu, itu artinya lu sudah aktif secara seksual, lu bisa hamil ya. Banyak perempuan soalnya ketika dia udah mau mens gitu ya, dia tuh akan dibilangin, hati-hati lo jadi perempuan, udah bisa bikin dosa lo. Dosa apa ya gitu. Jadi seolah-olah perempuan jadi sumber maksiat lagi kan gitu. Jadi lo nggak bisa bilang begitu ke perempuan lo, asal hati-hati ya, lo bisa hamil ya gitu. Jadi lo mesti jaga-jaga diri, lo akan mulai tertarik, lo akan naksir cowok, beda nanti naksirnya gitu, bukan cuma cinta-cinta monyet gitu, tapi lo akan ada ketertarikan seksual. Kalau dibilang kayak apa tuh ketertarikan seksual ayah sih ya, seperti apa tuh bunda? Ya nanti aja kamu akan ceritain lagi. Kenapa lo kaget? Kenapa? Kok ayah? Itu kan tugasnya si emaknya nih. Kalau yang anak perempuan kan ibunya aja, jangan gue dong. Iya, yang ibunya. Anak laki aja. Tapi ya kan? Anak perempuan pasti akan bertanya sama ayahnya, kecuali terutama kalau dia udah mulai naksir cowok. Ya,
kalau Nanya- cowok tuh nanya kayak gini, gimana sih? Ya biasa dia akan kepo sama ayahnya. Karena kalau makin lu sayang sama anak perempuan lo gitu, dia tidak akan punya daddy issue kan nanti di dalam nyari cowok-cowok yang karena gue nggak diperhatiin sama bapak gue nyari laki-laki yang seperti ini seperti itu gitu. Ada yang seperti itu, walaupun nggak semuanya gitu. Jadi perhatian lo, kasih sayang lo sama anak lo, dan perhatian lo sama bini lo itu adalah seks edukasi dan pelajaran cinta pertama buat anak-anak. Bagaimana gue menyayangi istri gue itu adalah mereka mencontoh dari situ. Misalnya gini ya, lu mau pergi kerja nih gitu, set gitu, terus dia gitu, lu misalnya lu bilang, Tika, lu gini ya, gitu ya. Jadi ini ada kerjaan ini, lu harus melakukan ini ya. Coba lu bantuin gue. Anak akan berpikir, oh berarti kalau ayah itu sayang sama ibu, ayah boleh merintah ibu, misalnya gitu ya. Atau misalnya lu pulang kerja gitu kan, terus bini lo nyambut, wah gitu, udah pulang gitu, ayah udah pulang gitu kan. Terus ketika bini lo pulang, abis pergi kemana gitu, lu nggak nyambut, anak akan belajar, anak laki-laki. Satu hari kalau gue pacaran, kalau gue cinta sama cewek, gue nggak harus menghargai dia, tapi dia harus menghargai gue. Gitu. So itu gede banget. Itu adalah seks edukasi yang paling pelik dan orang suka ignore gitu. Lu kan nggak bisa bilang, nah cinta itu seperti yang dikatakan Khalil Gibran gitu, nggak ngaruh gitu. Tapi lo bisa bilang sama anak lo kalau lu nggak bisa bilang soal bahasa cinta dan seksualitas, tapi kalau lu makin sayang sama bini lu gitu ya, lu misalnya lu nyium dia, lu meluk dia, anak lu ngeliat saat bini lu lagi stres, lagi capek, lu misalnya masih mau mijitin, lu melukin dia akan tahu, oh kalau sayang tuh kayak gitu. Nah, buat perempuan kadang-kadang ketika dia kesel sama lakinya, dia omelin depan anak-anak, itu akan menandakan, oh kalau cinta lu boleh marahin orang. Pantesan Apa? anak gue yang nomor 2 itu doyan banget kalau misalnya ini lagi lari tiba-tiba mukul pantat gue, pak gitu, atau dia lagi lari mukul pantat adiknya, pak, atau kalau lari mukul pantat kakaknya, pak. Itu pasti ngeliat gue sering. Tika, kan? Iya bener. Kan gue gemes. Nah itu kayaknya dia ngeliat deh. Iya. Persis. Tapi kan itu kan tanda cinta gue. Iya, kan? it's okay gitu. Asal lu pastiin aja anak-anak lu tahu itu tuh mukulnya gemes ya, bukan sadomasokis ya. Iyalah. Kadang-kadang nggak coba gue cubit-cubit gitu. Oke. Tadi kembali lagi ke menjelas ngomongnya tuh gimana, langsung praktek nih. Coba kalau gue jadi anaknya gue, misalnya gue Mas Juno, Mbak Zoya jadi gue. Coba ngomong ke saya gimana? Mas Juno umur berapa? 12 tahun. Oke. 12 tahun. Nih, aku jadi Mas Juno ya. Tuh lagi Iya. main-mainin yang baru disunat. Lagi ngapain, Mas? Ini lagi main-mainin bekas jahitan. Sakit nggak? Enggak. Enggak. Waktu lagi disunat juga nggak sakit ya, Mas ya? Enggak kan disuntik. Teman-teman Mas ada yang udah disunat juga nggak? Udah ada. Menurut Mas, Aku terakhir. pasti laki-laki harus disunat sih, Mas? Gak tahu. Habis teman-teman aku pada disunat, jadi aku ikut aja. Gue terangkat-angkat juga kali penisnya. Gagal fokus. Gitu ya, panjang-panjang. Dasi. Tahu nggak Mas, kalau misalnya Mas disunat itu sebenarnya Mas penisnya jadi lebih bersih. Nah, Mas pernah lihat nggak penisnya waktu sebelum disunat gimana bentuknya? Ketutup kan di atas kayak bunga kan? Iya. Nah, Iya betul, kayak belalai. nah gitu kan, itu kan Mas mesti turunin dulu, mesti dibuka baru bisa pipis waktu itu. Ingat kan Mas? Iyalah, Iya, inget iya, lah iya, orang iya. baru kemarin. Kalau nggak disunat Mas, itu Mas mesti ngambil cotton bud, dibersihin pinggir-pinggirnya. Itu agak repot. Iya. Makanya lebih bagus kalau misalnya sampai Mas disunat. Semua laki-laki boleh milih tuh Mas, boleh disunat, boleh enggak. Tapi gitu, karena keluarga kita percaya dengan disunat lebih sehat, makanya Mas disunat. Oke kan? Oke. Mas
sudah Nah, terus? pernah, kalau lagi nonton gitu Mas pernah ini nggak ngelihat orang ciuman? Pernah? Boleh sama bapak? Kalau misalnya Mas ngelihat orang ciuman, gimana yang Mas? Perasaan Mas kayak gimana? Aku suka malu, aku suka gitu. Kenapa? Emang nggak boleh? Nggak Kalau tahu. misalnya ayah sama bunda ciuman gimana? Ayah sama bunda ciuman sih, aku sih suka ngintip dari balik bantal pagi-pagi. Nggak ciuman doang. Nggak ciuman. Hampir ketahuan ya waktu itu ya, Bo. Iya nih, bener-bener. Hampir aja gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau bapak Mas. sama bunda ciuman cuma gitu doang. Gitu doang. Gitu. Sebaiknya ciuman itu kan memang buat ngungkapin kasih sayang Mas, tapi nggak semua orang karena dia sayang dia ciuman, ya dong. Misalnya ayah sama bunda karena udah nikah, gitu. Nanti juga Mas akan tahu kok kayak gitu. Oh iya, Mas kan udah umur 12 ya. Mas pernah dengar nggak Iya. tentang pubertas? Itu aku taunya mamaku, bunda yang suka gitu kan. Betul. Apa sih yang Jadi Mas tahu kalau- tentang pubertas, Mas? Bunda lagi pengen tas Chanel, terus diuber sampai dapet. Nah, bapak yang suruh beli. Apa hubungannya sama pubertas? Itu ada tas diuber sampai dapet. Wah, dapet gitu. Uber tas. Itu bukan ngubertas, Mas. Oh, salah. Kayaknya salah. Salah. Emang apa sih, Pak? Jadi pubertas itu itu adalah akhir balik di mana Mas nanti akan ngalamin mimpi basah kalau laki-laki. Kalau perempuan Mas, dia akan ngalamin menstruasi yang berdarah itu gitu. Nggak apa-apa, itu normal kok. Kenapa Kenapa? Apa yang bikin Mas geli? Apa sih? Mimpi basah apa sih? Mimpi basah itu beda sama ngompol ya Mas. Mas pernah ngompol dong? Iya. Ya, kalau Pernah. ngompol itu kan pesing karena Mas mimpi mungkin ada di toilet terus Mas pipis gitu ya. Itu kalau ngompol ya. Nah, nanti Kalau mimpi basah, kalau baik mimpi clean. basah itu enggak juga Mas. Kenapa baik clean sih Mas? Demen banget, fetish banget sama baik clean. Kan baunya bau baik clean. Baik clean. Kalau mimpi basah, Terus, Bapak terus, punya terus. baik clean belum tentu anaknya baik clean loh. Anaknya bunganya akasia loh baunya. Sehat. Kasturi. Kacau. Jadi Mas, Iya. kalau nanti Mas Oke. mimpi basah, Mas itu akan mimpi mungkin sentuhan dengan perempuan, Mas akan ya sih sekarang tapi nanti nggak apa-apa kok. Semua laki-laki pernah ngalamin, ayah juga pernah ngalamin kok. Gitu. Nanti Mas akan ngerasain mungkin agak merasa geli nanti penisnya. Mas akan tiba-tiba dia setiap pagi akan bangun, kita sebutnya sebagai morning erection atau ereksi di saat pagi hari Mas. Nggak apa-apa, itu artinya Mas sehat dan normal. Nanti keluar tuh cairan putih gitu, baunya biasanya kayak bunga akasia. Kadang-kadang kalau ayah kayak baik, Nggak mungkin. kamu makan Nggak mungkin. Kayak bunga akasia nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Jangan berbohong sama anak saya. Yang sehat itu kayak bunga akasia, tahu, bukan kayak Baiklin, kacau loh. Masa sih? Iya. Gue kayak baiklin campur rohto. Obat tetes mata dong. Hancur. Rohto nggak ada baunya. Oh gitu. Jadi, Bunga akasia ya? Tapi Iya, bukan iya, sewangi itu banget, tapi harusnya Oh, iya. gitu kok. Mungkin karena makanan Oke. rokok kali ya biasanya berubah. Jadi nanti Mas akan ngalamin itu gitu. Nah pada saat itu artinya Mas sudah aktif secara seksual. Kalau Mas nanti sudah mimpi basah, Mas itu berarti bisa menghamili perempuan. Jadi mesti hati-hati. Gitu. Ngomong gitu ntar sama anak gue. Kalau dia udah 12 tahun, lo harus banget ngomong gitu. Hati-hati ya Mas, Oke. jangan sampai ngambilin perempuan. Biasanya yang suka Hati-hati. kita aja sebagai laki-laki Mas, nggak naksir aja kita bisa ereksi loh Mas. Tiba-tiba tegang, itu nggak naksir, apalagi yang kita taksir gitu. Oh, hati-hati. Bapak udah aman, nggak pernah ngambilin perempuan sebelum nikah. Alhamdulillah ya Allah. Jangan sampai lu ya balik-balik bilang, Pak, gue ngambilin anak orang. Gejit kepala lu. Lu Tapi gitu boleh itu nggak? adalah seks edukasi yang paling sehat. Ya bener, lu jangan sampai ngambil anak orang ya gitu. Kalau sama ponakan gue semuanya laki-laki gue ngomong begitu gitu. Kan anak gue cewek kan. Kalau anak cewek gue akan bilang, lu jangan sampai hamil ya.
Kalau lo hamil, gue nggak bisa apa-apa. Gue tetap akan support lo, gue akan tetap sayang sama lo. Tapi gue nggak bisa bantuin lo 9 bulan lo yang hamil lo gitu. Kalau anak cowok, kalau lo ngambil perempuan, lo harus tanggung jawab. Umur berapa ngomong begini sama anaknya? 12 sudah bisa. Serius bisa ngomong gitu? Karena dia udah deket banget. Kalau 12 dia udah bentar lagi udah mimpi bahasa tuh pasti. Wadidaw. Nah, kalau kejadian nih misalnya dia ngadu ke gue, Pak, aku udah mimpi basah. Terus reaksi gue apa? Wah, keren. Gokil. Iya, Konfeti, tar gitu. Yoi. Lo sehat berarti lo normal gitu. Welcome to the real world. Lo akan merasakan keterangsangan, lo akan gampang nafsu karena setiap 2 jam sekali sperma lo bereproduksi, nggak apa-apa gitu. Tapi lo bisa cool nih, bapak ajarin. Nah, lo ajarin deh nilai lo yang lo percaya, budaya, agama, value apa, dia boleh pacaran kapan. Nah, tapi gini nih, ini dilema seorang orang tua. Gue yang pernah nakal. Ya, nah itu dia. Gue, aduh ya gimana ya. Gue ya banyak lagi yang nonton kurang ajar. Maksudnya ya, gue nggak mau. Tapi itu jadi nggak adil dong. Kalau misalnya gue menjaga gimana caranya supaya anak gue nggak kayak gue gitu, nggak seluntulan. Tapi gimana caranya? Yang paling penting lu gini, lu cerita ketakutan lu sama dia. Kayak misalnya gini. Nih, tapi gue gak cerita masa lalu gue dong. Jangan. Jangan kan? Ya, dulu bapak ada namanya mobil espas hijau, kursi tengahnya dibongkar. Andalan. Gitu. Buat apa aja tuh Pak? Ya itu cuma rahasia gue dan espas hijau gue gitu ya. Iya bener. Untuk mau sama gue. Tapi jangan diceritain masa lalu. Enggak, sebaiknya. Cuma udah gini, Bapak itu udah ngalamin segala macem deh di kehidupan ini. Kalau enggak, Bapak nggak akan jadi kayak sekarang, ya kan? Tapi gitu ya, justru karena gue tahu banyak, jadi gue bisa kasih tahu, gue takut lu melakukan kesalahan yang gue lakukan, gitu aja, gitu. Apa Pak? Ya banyak, namanya juga manusia, pasti punya kesalahan. Tapi yang jelas, jangan sampai lu ngambilin perempuan, gitu ya. Gitu, lu jaga, gitu, kayak gitu. Kalau misalnya tergoda, kita mah sama-sama nih pasti tergoda, gitu ya. Nggak mungkin kita nggak tergoda, kita laki-laki. Tapi kan nggak semua godaan itu kita jalani. Misalnya, wah lu nih cewek cakep banget nih, udah pakai tank top lagi, terus gitu lu pegang-pegang, ya jangan kayak gitu. Jadi lu ceritain godaan itu pasti ada, tapi lu nggak menindak sembarangan karena lu tergoda gitu. Lu mesti cerita sama anak laki lu bahwa jadi laki-laki tergoda itu natural banget, tapi bukan berarti lu jadi laki-laki brengsek kan gitu. Lu nggak mau anak lu jadi fuckboy misalnya gitu. Ya lu ceritain, lu jangan jadi fuckboy men. Yang paling keren tuh lu begini gitu. Susah nggak? Susah. Tapi ada gue, bapak lo di sini gitu. Gila, mantan fuckboy disuruh ngomong kayak gitu ya nggak mungkin lah. Itu kayak gue jadi tapi gue jadi orang tua hipokrit ya. Kenapa lu merasa jadi orang tua hipokrit? Kalau lu pengen yang terbaik buat anak lu. Emang lu pengen anak lu jadi fuckboy kan enggak? Enggak sih, jangan. Cuma maksudnya berarti karena lu udah pernah jadi fuckboy istilahnya dan lu tahu bahwa it's not cool gitu ya. Jadi lu akan enggak juga sih, cool juga sih. Ya oke, kalau gitu lu ajarin dia yang cool versi lu gimana yang lu mau. Jadi yang cool jadi fuckboy gimana? Jangan ya Allah. Lu jadi misalkan sama dia, menurut lo yang keren tuh kayak gimana sih jadi anak laki yang maskulin tuh kayak gimana sih, anak laki yang maco tuh kayak gimana gitu ya. Lo boleh jatuh cinta sama perempuan gitu misalnya. Kalau lu kagak naksir udah jangan diiniin gitu ya misalnya. Kalau lu udah nggak cinta lagi ya udah lu putusin, jangan ditunggu-tunggu misalnya. Gue nggak tahu value lu apa gitu. Tapi itu yang kasih sama dia. Kalau misalnya lu dulunya kayak begitu, tapi lu nggak kepengen anak lu kayak lo, bukan berarti lu munafik. Tapi lu bilang ini, dulu bapak kayak begini, hancur banget gitu. Menurut gue udah nggak keren lagi sih sekarang kelakuan kayak gitu. Sebaiknya sih lo nggak melakukan itu. Gimana menurut lo? Jadi lu discuss sama anak lo. Jadi kalau sekarang, anak tuh lu nggak bisa perintah. Lu negosiasi zaman sekarang. Jadi gimana nak gitu. Termasuk kayak misalnya lu nego sama anak lu mau pacaran kapan. Gitu ya. Kalau susah banget ya sama anak. Kayak anak gue waktu itu dia dia bilang pas SMP dia udah mau pacaran. Gue kalau bisa sih ntar aja ya gitu. Terus gue bilang oke, kalau lo mau cewek gitu.
Gue bilang gini, lu bisa tahan nggak gitu untuk nggak apa namanya gini. Kalau buat lu nih, cewek sama cowok tuh beda. Gue bilang gitu sama anak cewek gue. Kalau buat lu itu romantis dipeluk dari belakang. Buat cowok tuh nafsu. Jadi lu kagak boleh cowok lu meluk lu dari belakang. Gue bilang gitu. Sudah kenapa nih? Tapi kan romantis dari depan juga yang nggak boleh pelukan begitu kan lebih parah lagi. Tapi buat mereka tuh kayak pelukan dari belakang tuh oke. Buat gue jangan. Lu nggak boleh dipangku sama cowok lo. Gue bilang begitu. Ever. Karena kan begitu dipangku kan lu pasti akan pangkuan di atas kayak begitu kan akan lebih membuat si cowoknya terangsang gitu. Maksud gue, jangan lu memposisikan diri lu di posisi yang sulit gitu. Emang lebih susah sih, tapi terus kita nego dia bilangin, aku mau pacaran sekarang. Ya boleh nggak lo tunda dulu? Atau nggak gini, oke lo boleh pacaran tapi gitu ya, lo misalnya jalannya sama kita dulu waktu SMP gitu. Terus lo nggak, iya waktu SMP dia nawar sama gue, iya dia udah nawar. Pokoknya dia mau pacaran, gue bilang ya udah terserah gitu, tapi mesti dikenalin ke gue, pokoknya nggak bisa, lu nggak boleh pergi dulu berduaan waktu SMP. Kalau SMA, ya lu masih relatif boleh, tapi gue mesti tahu sama siapa aja perginya gitu. Terus dia kan buka Zenly buat gue, terus gue bilang lu jangan sampai hamil gitu. Kalau ada cowoknya gue juga ajak ngomong, jangan sampai ngambilin anak gue ya pas udah SMA, gue bilang begitu. Serius? Iya, daripada dia macam-macam. Kalau tapi lagi pacar berdua kan dia bisa cari tempat. Lu fuckboy, pasti tahu lah. Kalau niat bisa aja. Kalau gue jadi pacarnya, gue akan bilang, oh oke tante, yang penting jangan hamil ya. Terserah. Iya kan? Kok terserah? Iya, kalau nggak apa-apa. Kalau lu mau pakai kondom, ya lu pakai gitu. Tapi kalau menurut gue akan lebih susah aja hidup lo. Ya, gue karena gini, kalau gue larang, dia bikin. Jadi gue bilang, kalau usahain jangan. Oke. How do you, bagaimana seorang Zoya Amirin melihat virginity di era seperti ini? Gue udah pernah ngobrol sama anak gue bilang keperawanan tuh penting tapi bukan segalanya. Karena gue gak mau amit-amit kalau sampai nggak perawan lagi, terus dia jadi gak mau hidup, dia gak mau sekolah, dia jadi ngerasa dirinya itu kayak perempuan paling nista sedunia. Gue kagak mau gitu. Iya, gue bilang tapi bukan berarti dibebasin kan? Bukan berarti dibebaskan kan? Enggak, gue bilang. Itu. Gue cuma bilang gini deh, kalau lu putus pacaran, dia kan putus tuh waktu itu pacaran, terus semua dia nangis sampai semingguan kan, ya udah kan datang ke kamar gue nangis, wah gitu, gue biarin aja kan, nanti udah seminggu, gue bilang gini, oke, udah ya, cukup nangisnya seminggu, gitu, yuk doing something gitu kan, kayak misalnya kita ke salon bareng, atau kita pergi massage, kita menenangkan diri gitu, kita ngopi bareng ngeteh, gue bilang gitu, nah pada saat itu gue bilang gini, Dek, ini ya putus pacaran kayak gini nih itu tanpa seks ya. Kalau dengan seks lu akan punya attachment, keterikatan sama kayak lu makan narkoba. Mungkin karena lu nggak pernah pakai narkoba, lu nggak tahu rasanya kayak apa, tapi otak itu bereaksi sampai kayak gini. Gue kasih lihat kan ada satu film di mana tuh orang tuh nagih gitu kan ya, ini otaknya orang yang narkoba sama otak yang enggak. Kalau sampai gitu ya lu putus pacaran, pada saat lu udah melakukan hubungan seks, sakitnya kayak gini deh, tapi lu kali 10. Lu kayak orang nagih kayak gitu. Jadi otak lo itu akan ada dopamin yang akan selalu ngeranggas lu gitu untuk cari lagi. Makanya banyak orang ketika udah seks, dia biasanya nyari pasangan lagi lebih karena dia butuh seksnya, bukan karena mau nyari cintanya. Akhirnya cintanya nggak ketemu-temu kan, pelik gitu. Nah gue tanya sama anak gue, lu mau cinta atau lu cuma mau seks? Kalau lu cuma mau seks, lu bisa dapet pasti, gue jamin gitu kan ya. Lu cantik gitu, lu menarik gitu ya, nggak mungkin nggak ada cowok yang mau sama lu, pasti banyak yang mau. Tapi yang lu pengen apa? Gue tanya gitu, gue deg-degan juga kalau dia bilang nggak apa-apa juga kali ya Mi, nyoba, gue bisa pingsan sih. Nah, dia bilang gitu. Tapi aku tuh seneng disayang cinta karena dia suka puisi dan segala macam. Jadi gue selalu pakai buku-buku yang dia suka baca karena gue udah baca juga buku dia. Terus gue bilang gila, lu mau ngalamin cinta yang kayak gini nggak gitu? Lu hanya bisa ngalamin kalau lu belum seks dulu. Kalau udah seks runyam deh gitu, pikiran lu jadi beda gitu. Oh, dia bilang gitu. Ini menjawab masa muda saya. Masa muda yang mana? Masa muda, ini jawabannya. Gila, 20 tahun kemudian guys. Gila, gue baru tahu. Oh gitu ternyata. Wah dasar. Gara-gara lu. Kesian, penisnya disalahin loh. Bukan, nang, just.
Jadi gitu cara ngomongnya ya. Jadi Oke, apa oke, yang gue oke. takutin gue bilang aja. Gue bilang gini, mami takut kalau sampai kamu hamil. Ya gue sih maunya lo nunda hubungan seks lo gitu. Tapi kalau lo udah nggak tahan banget, lo udah nggak siap banget, please jangan sampai hamil. Lo pakai kondom ya. Gila keren. Gue kasih tahu sih Betul. kondomnya kayak gimana gitu, di mana lu mesti nyari. Itu pernah gue berdua gue bilang gini, lu liatin ya mami mau beli kondom nih. Dia nervous kan, oh my god Mi jangan Mi, gak apa-apa mami yang beli kondom, lu liatin gitu. Nanti diliatin orang-orang Mi, nanti orang nyangka apa? Orang nyangka apa kalau gue beli kondom? Orang pasti akan nyangka hubungan seks. Iya kan, tapi hubungan seks kan cuma gue yang tahu deh. Terus dia deg-degan gitu, gue beli kondom. Terus gue bilang kayak gila biar dia stres, gue ngobrol sama masnya, mas bedanya ini yang ada pitanya sama ada dotitnya sama ini